Farmers, ketemu lagi dengan saya di acara Agri Tips. Ya, kali ini saya berada di pabrik pakan mandiri milik BLU PPB Karawang. Nanti akan ada penanggung jawab produksi pakan mandiri di sini, Bapak Tatang akan menjelaskan bagaimana proses produksi pakan mandiri di balai ini. Saya nama Tatang Sutisna. Di sini saya sebagai kepala untuk produksi pabrik pakan mandiri dari Balai Perikanan. Untuk pakan mandiri sendiri ini sudah berjalan dari tahun 2018 kemarin sampai sekarang gitu. Sampai sekarang sudah berjalannya gitu. Untuk kapasitas produksi ini kita pakai cuman 2 trip yang kita lakukan karena kebutuhan untuk pakan mandiri ini dilakukan untuk sebagian di dalam dan sebagian untuk bansos. Adapun produksi itu kita cuma memakai sampai 2 trip. Dalam 1 trip itu kita lakukan sebanyak sesuai dengan kapasitas mesin, yaitu adalah sekitar 300 kg per jam. Jadi kita lakukan itu. Jadi untuk melakukan produksinya seperti itu gitu. Untuk pakan sendiri, pakan mandiri ini kita sementara ini tidak dijual. Jadi sementara ini kita gunakan untuk di kawasan BLU dan untuk bansos saja yang sudah kita lakukan seperti ke Klaten, ya, terus ke Subang atau ke Indramayu sudah. Jenis-jenis pakan yang kita gunakan adalah jenisnya pakan itu kita pakai karena pakai dia sini untuk pakan yang kita gunakan itu pakan yang mesinnya mesin pakan apung, tapi karena kita ini lakukan jenis pakannya ya seperti panjang ya, gini jenis pakannya. Tapi kalau untuk bahan bakunya seperti yang kita lakukan tepung ikan, terus bungkil kedelai, terus tepung polar, minyak ikan sebagian, dan dedak yang itu kita lakukan untuk produksinya gitu. Kalau bahan baku ini kita semuanya itu ngambil dari lokal, istilahnya dari lokal saja yang di sekitar yang ada di daerah Karawang ini. Untuk ikan yang kita berikan dari pakan mandiri ini banyakkan kita gunakan untuk ikan-ikan tawar sementara ini gitu loh. Emang kita sekarang bansos ada kan mau melakukan untuk ikan-ikan khususnya bandeng yang ikan payau gitu. Sebelum kita lakukan untuk produksi terutama adalah bahan baku yang kita siapkan dulu. Terutama semacam kita di sana ada untuk penempatan bahan baku. Itu kita timbang disesuaikan formulasi yang kita sudah tentukan. Seperti ya, tepung ikan, terus dedak, tepung polar, minyak ikan. Itu sudah kita siapkan. Untuk selanjutnya setelah penimbangan baru kita masukkan namanya di sini ada namanya bucket elevator ya. Namanya bucket elevator ini untuk memasukkan bahan baku yang ada untuk dibawa ke atas melalui masuk mixer. Mixer ini yang warnanya biru angka 8 itu mixer. Dalam pengadukan atau dalam pencampuran di situ kita memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk melakukan pencampuran antara bahan-bahan yang seperti polar, tepung ikan itu jadi satu. Untuk minyak ikan itu kita nanti sekalian menyusul di atas di mixer. Dalam pengadukan itu mencapai 15 sampai 20 menit. Setelah mencapai waktu yang sudah ditentukan, baru kita namanya ada fitur di situ namanya hand gate, istilahnya untuk penurunan bahan baku yang di dekat mixer. Dekat mixer itu kita turun, hand gate itu kita buka, lalu sudah turun bahan baku, baru kita dia ada jalur untuk namanya skru untuk memasukkan ke mesin namanya extruder. Extruder itu adalah mesin pencetak untuk pembuatan pakan apung. Kita digunakan di sini jenis mesinnya itu mesin pakan apung.
bukan pakan tenggelam gitu loh jadinya. Untuk proses pakan apungnya itu, dalam proses itu di situ ada 3 tahapan. Dia emang melalui steamer atau pemampatan untuk penekanan bahan bakunya. Di situ dia akan mengapung. Hidup pun kita tergantung dari bahan bakunya. Kalau bahan bakunya yang bagus, dia akan lebih seratnya itu tidak itu, dia akan lebih bagus mengapung, lebih tahan lama. Nah, sampai pengeluaran di mesin extruder itu untuk pencetakan di mesin pakan itu sendiri, lalu turun melalui dibawa oleh namanya streaming. Streaming itu di situ ada bagiannya adalah untuk pemanasan. Pemanasan di situ ada untuk dipanasin dan melalui mesin, istilahnya ada uap yang adanya di sini, ada namanya boiler yang kapasitasnya cuma 4 bar saja, tidak begitu tinggi, karena untuk pemanasan itu kita membutuhkan tidak terlalu banyak steamnya itu. Setelah di streamer selama perjalanan itu sekitar 15 menit, di situ ada conveyor yang membawa naik untuk dimasukkan di di tempat speed tank, namanya penampungan bahan baku yang sudah jadi. Sudah di situ barulah kita proses penimbangannya. Sementara itu yang kami dapat gambarkan. Setelah ditimbang, diukur dengan sesuai kapasitas, arti kata dalam 1 karung 30 kilo itu per 1 karung. Baru kita dalam itu pengepakan, istilahnya untuk packingan lah ya, sampai di situ ya. Oke farmers, demikian penjelasan lengkap dari Bapak Tatang mengenai proses pembuatan pakan mandiri di pabrik milik BLU PPB Karawang. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan tetap saksikan AgriTips dan saksikan terus program AgriStream lainnya. AgriStream TV, just click and watch.